jumlahnya banyak, tapi tak berkutik, diotak-atik oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jumlahnya banyak, tapi tak berkutik, diotak-atik oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian Rasulullah menegaskan, jumlah kalian banyak ketika itu, tapi banyaknya akan seperti buih di atas air. Lantas Rasulullah melanjutkan, dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Kalimatnya, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini Allah masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, hingga dari sekian banyak hamba Allah yang mengaku beriman. Dari sekian banyak hamba Allah yang mengaku beriman, Allah pilih kita di antara mereka yang meringankan langkah kakinya, menghadirkan ruh dan jasadnya, menyahut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan hati demi meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Masyarakat muslimin, tema khutbah Jumat kita pada kesempatan kali ini membahas seputar wabah virus penyakit al-wahan yang merebak di tengah-tengah kaum muslimin. Dulu beberapa tahun yang lalu kita diguncangkan dengan wabah virus corona, hingga akhirnya masjid-masjid ditutup, bahkan pelaksanaan ibadah haji dan umroh pun ditiadakan. Begitu takutnya manusia menghadapi kematian. Namun anehnya, di masjid orang berjarak bermeter-meter, tetapi di pasar mereka tidak ada batasnya. Masyarakat muslimin dirahmati oleh Allah, bagaimanapun kematian akan datang kepada kita, kena corona ataupun tidak. Namun kita melihat ketika corona terjadi, sungguh miris kita melihat orang-orang yang mati dikarenakan, mati dikarenakan, ya, hingga akhirnya mereka tidak diselenggarakan sebagaimana
fardu kifayah yang semestinya. Tidak dapat keluarga melepas kepergian saat sakaratul maut. Tidak dapat keluarga mungkin mencium dengan kasih sayang terakhir kalinya. Tidak dapat keluarga memandikan, mengafankan, menyolatkan, bahkan menguburkan. Itu merupakan suatu kedahsyatan bagi kita. Namun ternyata ada yang lebih dahsyat daripada itu. Dan corona itu tidak seberapa, masyarakat muslimin. Kalaupun kita mati mungkin karena corona, tetapi apabila iman ada dalam hati kita, maka tidak perlu kita khawatirkan. Mati karena corona kah? Mati karena hancur ditembak bom kah? Mati berserakan kah tubuh kita, isi perut kita? Itu tidak akan mengapa bagi orang yang beriman. Itu sangat kecil apabila iman, tauhid masih bersemayam dalam kolbu kita. Karena Rasulullah pernah bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dan dengan ucapan itu dia hanya mengharapkan ridha Allah semata. Bagaimanapun kematiannya, asalkan hakikat la ilaha illallah terpatri dalam jiwanya, maka sungguh Allah haramkan untuknya neraka. Sedetik pun tidak akan dijamah oleh neraka. Pertanyaannya, masyarakat muslimin, adakah kita benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tidak ada ilah Tuhan selain daripada Allah. Benarkah kita memilih Islam sebagai agama yang terbaik satu-satunya? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Benarkah kita mengucapkan ikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula? Aku redha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabi dan Rasulullah. Maka daripada itu, masyarakat muslimin, dalam kesempatan kali ini saya sampaikan hadis Rasulullah SAW dari riwayat Thauban radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, yushikul umamu an tada'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min killatin nahnu yawma idzin qala bal antum katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail wala yanza'anna Allah min suduri aduikum mahabata minkum wala yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahan. Faqala qail wa mal wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Daud wa Imam Ahmad. Dalam riwayat ini Rasulullah bersabda, akan datang suatu zaman nanti kalian umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Makna yang tersirat di balik yang tersurat, diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan, maknanya adalah mereka, kalian umat Islam akan diperangi oleh kalangan orang-orang yang membenci Islam, dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Seperti mana dalam kalimat takbir yang kita kumandangkan, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Sesungguhnya orang kafir, orang musyrik, bahkan orang munafik. Siapa orang munafik ini? Penampilannya Islam, KTP-nya Islam, tetapi hatinya busuk, lebih busuk daripada orang-orang kafir. Berada dalam barisan kita, berada dalam saf kita, penampilannya sama dengan kita, janggutnya panjang, jubahnya labuh, jidatnya hitam, tetapi mentalnya mental munafik, masyaallah muslimin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan, akan datang nanti masanya kalian umat Islam akan diperangi
seperti mana orang-orang lapar yang memperebutkan makanan hingga Islam itu hancur berserakan menjadi serpihan-serpihan kecil. Lantas ada sahabat yang bertanya, apakah ketika itu jumlah umat Islam minoritas ya Rasulullah? Apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Bahkan kata Rasulullah, ketika itu kalian jumlahnya banyak, kalian jumlahnya mayoritas di negeri itu, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Nampaknya banyak, jumlahnya banyak, kuantitasnya banyak, tapi tak berkualitas, tak bermutu. Hanya bangga dengan mayoritas. Oh, kami umat yang mayoritas. Presiden kami Islam. Wakil presiden kami Islam. Menteri-menteri kami Islam. Tentara-tentara banyak Islam. Polisi banyak Islam. Pemerintahan dipimpin oleh orang-orang Islam. Tapi pada hakikatnya mereka benci kepada Islam. Itulah orang-orang munafik, masyaallah muslimin. Negeri yang mayoritas muslim terbesar di dunia tapi bermental munafik. Jumlahnya banyak. Tapi tak berkutik. Di otak-atik oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jumlahnya banyak. Tapi tak berkutik di otak-atik oleh orang-orang kafir. Dan orang-orang munafik. Kemudian Rasulullah menegaskan. Jumlah kalian banyak ketika itu. Tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Lantas Rasulullah melanjutkan. Dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Kalimatnya Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Karena pada hakikatnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan munafik, pada hakikatnya mereka lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Betapa banyak bawahan takut dengan atasan. Diperintah untuk berbuat zalim. Bawahannya karena apa? Takut dipecat. Takut tidak naik pangkat. Takut dimutasi. Takut anak bini tidak makan. Takut hilang fasilitas negara yang selama ini dipakainya. Rumah dinas gratis. Mobil gratis. Segalanya gratis. Demi itu mereka mau taat kepada atasannya, tetapi mereka tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak mental orang Islam seperti begitu hari ini, masyaallah muslimin. Tak tanggung penampilan gagah, perkasa, pangkat tinggi, ya. Karena apa? Karena takut dipecat sama atasan, takut tidak makan, takut miskin, takut mati kelaparan. Tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam penggalan hadis tadi Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Jadi maknanya orang kafir yang segelintir itu, orang kafir yang sedikit itu tidak merasa takut berada di tengah negeri yang penduduknya mayoritas Islam. Karena apa? Karena mayoritas umat Islam di negeri itu adalah orang-orang yang cinta dunia dan takut mati. Demi pangkat dan jabatan. Rela memberikan suap kepada rakyat. Demi apa? Tolong coblos saya nanti. Ketika pileg, ketika pilpres. Ini dananya sekian. Modal pemilu sekian. Miliar-miliaran. Triliun-triliunan untuk modal pemilu. Demi apa? Menyogok, menyumbat mulut-mulut rakyat. Dan kalaupun mereka terpilih jadi presiden, terpilih jadi menteri, terpilih jadi gubernur, nggak usah kaget, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Allah menegaskan, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Surat Al-An'am ayat 44. Dan ketika seseorang itu mendurhakai ayat-ayat Allah, ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah,
Tidak takut, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah. Orang yang begini kata Allah, maka akan kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Jadi nggak usah heran. Kalau ada orang zolim jadi pejabat, orang zolim jadi presiden, orang zolim jadi gubernur, jadi wali kota, jadi tentara, jadi polisi, koruptor, agen narkoba, membunuh nyawa orang tanpa merasa berdosa, tidak perlu takut. Pansyarul muslimin, Allah naikkan pangkat. Kau naik pangkat, kau terpilih jadi presiden, jadi gubernur, jadi DPR. Karena apa? Karena kezolimanmu. Allah berikan semua kesenangan-kesenangan. Hingga ketika kau merasa bangga dengan kezolimanmu. Hingga kau merasa bangga dengan kekuasaanmu seperti kekuasaan Fir'aun. Kau buat undang-undang untuk melegalkan kezolimanmu. Maka Allah katakan, Allah bukakan semua pintu-pintu kesenangan. Kau terpilih jadi presiden kesekian kalinya. Kau terpilih jadi anggota dewan. Kau naik pangkat, dapat penghargaan. Tetapi kau fitnah orang-orang Islam. Kau fitnah orang-orang Islam. Kau fitnah para ulama, kau penjarakan para ulama yang jujur. Hingga tinggal ulama-ulama penjilat. Maka ketahuilah, Allah bukakan pintu-pintu kesenangan. Ketika kau berbangga dengan kezolimanmu itu. Ketika kau berbangga dengan jabatan yang kau dapatkan dengan cara yang zolim. Maka kata Allah, maka akan kucabut nikmat itu secara tiba-tiba. Hingga engkau terdiam berputus asa. Pertanyaannya, masihkah orang Islam di negeri yang mayoritas ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masihkah mereka beriman ada hari perhitungan? Masihkah mereka beriman ada hari pengadilan yang maha adil? Tidak seperti pengadilan di dunia ini, hukum bisa dibeli. Jaksa, pengacara, hakim, penegak hukum, mereka yang melanggar hukum. Masyaallah muslimin, seakan-akan mereka merasa dunia inilah selama-lamanya hidup di dunia. Dan seakan-akan mereka tidak percaya ada hari pengadilan. Ada raja di atas raja, ada penguasa di atas segala penguasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil. Cepat atau lambat orang-orang zalim ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, berkaitan tentang penggalan hadis tadi yang berbunyi, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Terungkap kemakar daripada orang-orang kafir. Disampaikan oleh Dr. Jazri, seorang ketua DKM Masjid Jogokarian yang juga dipetik daripada buku misteri sholat subuh yang ditulis oleh Dr. Ragib Asirjani, seorang ulama dan cendekiawan muslim di Mesir. Terungkap perkataan seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir. Apa kata mereka? Apa katanya? Kita orang kafir Yahudi tidak perlu takut kepada umat Islam. Selagi umat Islam masjidnya di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Selagi masjid-masjid umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Jadi mereka mengukur kekuatan umat Islam itu diukur daripada kekuatan dengan keadaan jamaah sholat subuh. Mereka mengukur kekuatan umat Islam dari kehadiran kaum muslimin waktu sholat subuh. Karena pada hakikatnya mereka pun beriman akan hadis yang disampaikan Rasulullah. 2 sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh berjamaah.
Kalau sholat Jumat, laki-laki bisa hadir. Penjudi datang hari ini. Pecandu chip datang hari ini. Orang zolim, koruptor datang hari ini. Sholat Jumat di mana-mana masjid mereka datang hari Jumat. Namun mereka berat datang sholat subuh berjamaah. Rutin, secara rutin. Karena kata Rasulullah, dua sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh berjamaah. Sebagaimana kata Buya Hamka, kalau kau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya. Laki-laki, perempuan, pendosa, keluar semuanya. Kalau kau ingin melihat laki-laki muslim, lihat hari Jumat. Maka datang, yang sholat seminggu sekali datang ke masjid. Ya, yang masih ngobrol di luar, merokok, main handphone, duduk di parkiran, otak tak punya. Islam 7 keturunan tak mengerti juga lagi, masuk kau ke masjid. Karena ketika khotib sudah naik mimbar, malaikat yang menjaga pintu masjid mencatat para yang hadir. Malaikat menutup bukunya dan duduk mendengarkan khutbah. Ini masih banyak di masjid-masjid kita saksikan. Sambil merokok, duduk di parkiran, main handphone. Orang khutbah sudah dijalankan. Pertanyaannya, lah baru lama masuk Islam. Batosat karihna kaji. Lunak kaji itu untuk orang yang baru masuk Islam. Ya, belunak-lunak kaji. Ini udah Islam 7 keturunan, tak mengerti juga lagi. Di mana otakmu? Maka kata Allah, afala ta'kilun, afala tafakkarun. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Apakah kamu tidak berpikir? Suka berlambat-lambat datang ke masjid hari Jumat. Jumlah banyak, tapi bagaikan buih. Bahkan kita melihat masih ada orang Islam yang keluyuran. Bawa angkot, bawa mobil, bawa motor kemana-mana. Sementara sholat Jumat sudah ditegakkan. Khutbah sudah dijalankan. Bagaimana mungkin ada orang Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali. Kalau hari Jumat tidak sholat dia. Coba bayangkan. Oh, kareh benar kaji kok. Utak awak tu yang kareh. Hati awak tu yang kareh. Kata Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim risyawatun walahum adzabun azim. Allah kunci mati hatinya, pendengarannya dan penglihatannya. Baginya azab yang pedih. Juga Allah menegaskan kepada orang-orang yang tidak tergerak hatinya ketika Allah memanggil dengan kumandang azan. Di masa sahabat ada namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Menghadap Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta." Abdullah bin Ummi Maktum, orang tua lagi buta. Aku tinggal sebatang kara. Rumah jauh dari masjid. Dari rumah menuju ke masjid jalan berliku-liku dan banyak binatang berbisa. Ada 6 kendalanya. Yang pertama, dia buta. Yang kedua, tua. Yang ketiga, tinggal sebatang kara. Yang keempat, rumah jauh dari masjid. Yang kelima, jalan berliku-liku. Yang keenam, banyak binatang berbisa di perjalanan. Meminta menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku? Apa kata Rasulullah? Apakah engkau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah. Maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Orang tua buta tak dapat keringanan sholat di rumah. Pertanyaannya, orang yang masih muda, mata sehat, rumah dekat, kendaraan banyak, anak banyak, menantu banyak, cucu banyak, kemenakan banyak. Rumah bertetangga dengan masjid, berkumandang azan, tak berangkat ke masjid. Apamu yang buta? Apamu yang buta? Subuh tadi, kemana para laki-laki kaum muslimin? Subuh tadi,
Berapa banyak yang hadir ke masjid, ma'asyiral muslimin, subuh tadi? Berapa banyak yang hadir ke masjid? Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, kebodohan ini, kebodohan kaum mayoritas yang berbangga dengan jumlahnya banyak tapi mentalnya mental kerupuk. Jumlah mayoritas tapi mental minoritas. Jumlah mayoritas tetapi diatur oleh orang kafir yang minoritas. Diatur oleh orang kafir yang punya modal untuk kekuasaan. Demi pangkat dan jabatan, demi anak dan istri. Takut mati kelaparan, akhirnya apa? Menggadaikan iman dan akidah. Maka Rasulullah menegaskan, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan 2 sholat tadi, Isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Betapa banyak orang bisa berangkat pagi-pagi subuh-subuh untuk ke kantor. Berapa banyak orang bisa pagi-pagi datang ke bandara takut terlambat naik pesawat. Berapa banyak anak buah datang dipanggil oleh majikannya, oleh atasannya. Siap walaupun jam berapapun siap dipanggil oleh atasannya. Tetapi ketika Allah memanggil, mereka basi pakak, basi turiak, basi mada. Maka renungkan firman Allah dalam khutbah Jumat ini. Surat Al-A'raf ayat 179 yang sengaja di mana-mana saya sampaikan. Menggambarkan tentang kehinaan orang-orang Islam yang mengabaikan Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki hati, tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka memiliki hati, tak ada rasa tunduk patuh kepada Allah. Mereka memiliki hati, tak ada rasa cinta kepada Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tidak melihat pelajaran dari ayat-ayat kebesaran Allah. Gempa terjadi, tsunami terjadi, galodoh terjadi, longsor, banjir, berbagai macam musibah terjadi. Tidak juga menggerakkan hatinya untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mau mengambil pelajaran, tak mau mengambil hikmah, iktibar dari semua peristiwa kejadian alam. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka yang punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ada yang datang hari Jumat tetapi hatinya entah di mana-mana. Ada yang datang mendengarkan khutbah tapi dia sibuk ngobrol di mana-mana. Ada yang tiduran, ada yang ngantuan, cuman pindah tidur, cari tempat yang bisa bersandar, tempat yang nyaman, cuman pindah tidur. Bangun-bangun orang sudah sholat. Ada yang punya telinga, masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan, tak tembus ke telinga kirinya. Tak berfungsi, tak bermanfaat kajian yang keras seperti begini. Karena apa? Karena hatinya lebih keras daripada kajian disampaikan, masyaallah muslimin. Saya ambil kesimpulan tadi. Punya hati, tidak ada takut kepada Allah. Punya mata, tak melihat bagaimana kemurkaan Allah. Punya telinga, tak bergeming hatinya ketika dipanggil Allah. Apa kata Allah di ujung ayat? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Pertanyaannya, yang rumahnya bertetangga dengan masjid, tidak berangkat ke masjid,
Manusia apa binatang? Orang yang kerja di masjid, contoh simpel mohon maaf, kuli bangunan, dapat proyek renovasi masjid, masuk waktu sholat, apa kata mandornya kepada anak buah? Hei, berhenti kalian kerja, jangan ribut, orang sholat. Orang pada sholat, kuli-kuli bangunan itu tak sholat. Pertanyaannya, kenapa? Karena kuli bangun itu bukan orang, dia kerja di masjid, tak tergerak juga hatinya untuk sholat. Masyaallah muslimin. Bayangkan. Tinggal berwudu masuk. Sementara orang jauh-jauh datang ke masjid. Orang sedang sibuk-sibuk datang ke masjid. Ini di masjid kerjanya. Di masjid tetangganya. Rumahnya berdekatan dengan masjid. Berkumandang azan 5 waktu. Tak berangkat ke masjid. Tapi kurang ajarnya. Sekali ke masjid di depan imam tegaknya. Sekali ke masjid di depan imam berbaringnya. Betapa kurang ajarnya. Semasa hidup malas ke masjid. Sekali ke masjid berbaring di depan imam. Tak ada adabnya. Itu manusia yang malas sholat. Masyaallah muslimin. Maka orang yang tak peduli dengan keutamaan sholat berjamaah. Orang yang tak tergerak hatinya dipanggil untuk sholat berjamaah 5 waktu. Ingat, bukan kata saya. Firman Allah surat Al-A'raf 179. Mereka seperti binatang. Bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zain ubbadik Abi Qasim Sayyidina wa maulana Muhammad salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi alaihim ajma'in. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat yang kedua ini saya sampaikan perkara-perkara yang menjadi Tuhan bagi manusia. Ada orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah berpuluh kali, beratus kali, beribu kali, bahkan berjuta kali. Tetapi di luar kalimat itu mereka masih bertuhankan kepada selain Allah. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Surat yang ke-9 ayat 24 Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhsawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu atau orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudara kakak beradikmu, istri-istrimu atau para suami, sanak familimu, harta kekayaan yang kamu cari, yang kamu kumpulkan, yang kamu bangga-banggakan, pekerjaan, sawah ladang, kedaimu, tokomu, pangkat dan jabatanmu, dan rumah tempat tinggalmu yang kamu cintai. 8 perkara ingat. Orang tua, anak, saudara, istri, sanak famili, harta, pekerjaan, rumah tempat tinggal yang kamu cintai. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Apabila lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya, maka 8 perkara tadi telah menjadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang menghalangi seorang laki-laki yang mengaku beriman
Islam 7 keturunan, KTP-nya Islam, tapi malas sholat berjamaah. Apa alasannya? Tak ada alasan kecuali 8 perkara tadi ini. Bahkan ada yang rajin sholat, tapi lebih senang sholat di rumah. Maka mereka bertuhankan kepada rumahnya, bangga dengan rumah yang dibangunnya. Tetapi mereka tidak memuliakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8 perkara boleh dicintai, tetapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimin wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i min wal amwat, innaka qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan Jumat yang berkah ini, insyaallah kita akan mentadaburi ayat-ayat maupun hadis Rasulullah SAW berkaitan tentang penyakit umat yang menjangkiti kaum muslimin. Penyakit yang lebih parah daripada penyakit corona. Penyakit yang bukan hanya sekedar mematikan jasad, tetapi penyakit yang bisa mematikan ruh sebagai inti daripada manusia itu sendiri. Yaitu penyakit al-wahn, cinta dunia dan takut mati. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail, wa min kilahtina nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum katsir walakinnakum kagutha'is sail. Wa la yanza'anna Allah min suduri aduwikum mahabata minkum
wa la yaghzifanallahu fi qulubikumul wahn. Wa qala qail wa mal wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Dawud wa Imam Ahmad. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis itu Rasulullah bersabda yang artinya, akan datang nanti suatu masa akan nyaris kalian umat Islam akan diperebutkan oleh berbagai kaum yang membenci memusuhimu. Seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. 1400 tahun yang lalu ketika Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin, di mana Islam ketika itu masih dalam puncak kejayaannya, namun di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah anugerahkan adalah beliau bisa menyampaikan kabar apa yang belum beliau diciptakan, sebelum beliau ada, bahkan setelah beliau tiada. Nah, salah satunya hadis ini yang seperti mana saya sampaikan tadi, Rasulullah memberikan gambaran, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat tentang kondisi umat Islam di suatu zaman nanti. Rasulullah menegaskan nyaris hampir semua golongan-golongan yang memusuhi Islam bersatu dengan berbagai macam cara untuk memperebutkan kalian seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Maknanya dalam kalimat ini adalah musuh-musuh Islam itu semuanya berlomba berpacu untuk menghancurkan, untuk memerangi Islam dengan berbagai macam cara. Hingga akhirnya umat Islam menjadi serpihan-serpihan kecil. Hingga akhirnya umat Islam terpecah belah. Hingga akhirnya umat Islam tak memiliki kekuatan. Lantas ada sahabat yang bertanya, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bahkan ketika itu kalian jumlahnya banyak, kalian mayoritas dalam negeri itu. Tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Padahal hakikatnya, masyaallah muslimin, musuh-musuh Islam itu lebih takut kepada umat Islam dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tabiatnya orang kafir itu tidak beriman kepada Allah. Mereka lebih takut kepada apa yang tampak dalam pandangan mata mereka. Maknanya mereka lebih takut kepada kaum muslimin, hamba Allah, makhluk Allah, dibandingkan kepada sang pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kadar keyakinan orang-orang kafir yang lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menegaskan tadi, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Maknanya bukan karena orang kafir itu hebat. Amerika hebat, Israel hebat, Cina komunis hebat. Ya, bukan karena mereka hebat, tetapi Allah cabut rasa takut kepada kita ini dari musuh-musuh kita. Nah, kemudian Rasulullah menegaskan, sembari tadi Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kita, hingga akhirnya kita umat Islam tidak dihargai, tidak dihormati, bahkan tidak ditakuti, bahkan dihinakan. Dan Rasulullah menegaskan dalam hadis berikutnya, dan Allah hunjamkan ke dalam dada, ke dalam hati kalian umat Islam penyakit al-wahan. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah penyakit al-wahan itu? Cinta dunia dan takut mati. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa orang kafir berupaya untuk menghancurkan umat Islam? Karena sudah fitrahnya setan bersama tentaranya, hizbus syaiton, dari kalangan orang kafir dan munafik. Mereka itu benci kepada umat Islam hanya karena kecemburuan, karena kedengkian. Di awal kedengkian itu bermula ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan kepada makhluk surga ketika itu untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Maka semua malaikat sujud tanpa banyak tanya, tetapi iblis ingkar karena dia merasa dirinya lebih mulia dibandingkan iblis. Dan kedengkian ini iblis tanamkan kepada anak cucu Adam yang lemah iman mereka. Hingga akhirnya kita sesama anak cucu Adam saling bermusuhan, saling membunuh. Dan itulah misi hidupnya iblis setelah Allah keluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Iblis meminta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat.
Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka Allah berikan Al-Quran sebagai petunjuk dan As-Sunnah sebagai penjelasnya. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-31 Allah menegaskan tentang wataknya orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridu liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka ingin memadamkan agama Allah. Mereka ingin menghancurkan agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Maknanya apa? Dengan fitnahan-fitnahan mereka. Dengan ajaran-ajaran sesat mereka. Ya, mereka akan mengatakan umat Islam itu radikal. Umat Islam itu ekstrim. Umat Islam itu teroris. Umat Islam itu anti kesatuan. Anti bineka. Anti toleransi. Itulah fitnahan-fitnahan. Mereka katakan umat Islam itu kolot, ketinggalan zaman. Ya. Nah, masyarakat muslimin, dengan mulut-mulut mereka, akhirnya bisikan-bisikan, rayuan-rayuan mereka ini termakan oleh sebagian kaum muslimin yang akhirnya menjadi orang-orang munafik, orang Islam, tetapi benci kepada Islam. Allah juga menegaskan dalam surat Al-Baqarah 120. Walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kepada kalian umat Islam sampai kalian mengikuti millah agama atau tata cara hidup mereka. Jadi program mereka bukan hanya sekedar memurtadkan, bukan hanya mengajak kita pindah agama, tetapi bagaimana supaya kita murtad dari agama kita dengan cara apa? Dengan cara kita bangga meniru-niru gaya-gaya orang kafir. Contoh, lihat pemuda hari ini. Cara gaya rambutnya meniru gaya orang-orang kafir. Ingin seperti artis, ingin seperti bintang film. Dan kebanyakan artis dan bintang film itu semuanya terlahir daripada orang-orang kafir. Kita dengar yang namanya Hollywood, pusat pembuatan film di Eropa. Kita dengar namanya Bollywood, pusat pembuatan film di India. Itu yang sering ditontonkan kepada generasi muda kita, hingga akhirnya banyak generasi muda bercita-cita ingin seperti penampilan para artis, masyarakat muslimin. Ya, akhirnya dalam kehidupan kita pun, dalam berumah tangga, banyak orang-orang Islam meniru gaya-gaya orang kafir. Jadi masyarakat muslimin, orang kafir Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan pernah rela kepada kita umat Islam sampai kita ini meniru-niru tindak tanduk agama mereka. Contoh, kalau dulu kita mengenal, kita mengetahui orang Nasrani itu sembahyangnya, beribadahnya, kebaktiannya seminggu sekali di hari Ahad saja. Nah, ternyata tabiat orang Nasrani ini banyak ditiri orang-orang Islam. Banyak orang-orang Islam, laki-laki muslim yang hanya sholat di hari Jumat saja. Ada orang Islam yang sholatnya seminggu sekali. Hari Jumat saja sholatnya. Kalau ditanya kenapa kamu sholat seminggu sekali? Daripada nggak ada. Bagaimana mungkin Islam 7 keturunan sampai sekarang tidak ngerti-ngerti. Bahkan anehnya yang sering meninggalkan sholat ini bergelar sebagai suami, bergelar sebagai ayah. Ada ayah orang, ayah dari anak-anak kaum muslimin, dia menjadi ayah orang, tetapi sholatnya seminggu sekali, masyaallah muslimin. Ini orang Islam yang meniru orang-orang kafir. Ya. Gaya hidup, gaya pakaian, ya. Banyak para pemuda gandrung dengan lagu-lagu, dengan musik-musik, tapi jauh daripada Al-Quran. Bangga meniru gaya orang kafir dengan telinga yang diberi subang yang besar, dengan muka ditato, tetapi kalau berpenampilan ya muslim, pakai baju muslim, wah dikatakan sok alim, sok suci, ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian dalam surat Al-Baqarah 217 Allah menegaskan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum istata'u. Mereka orang-orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu, seandainya mereka sanggup melakukan itu. Jadi masyaallah muslimin, 3 ayat ini sebagai hujah bagi kita bahwasanya orang kafir Yahudi dan Nasrani dan orang munafik itu tidak akan bisa berdampingan dengan kita. Karena apa? Bukan kita yang jahat,
Tetapi dalam isu mereka menyebut kita umat Islam yang jahat, umat Islam yang anti toleransi, umat Islam yang ekstremis, radikal dan segala macamnya. Ya, padahal pada hakikatnya mereka lah biang kehancuran, biang kerusakan. Ya, tadi saya sebutkan dalam surat At-Taubah Allah menegaskan orang kafir berupaya untuk memadamkan agama Allah dengan fitnahan-fitnahan mereka. Al-Baqarah 120 Allah menegaskan orang kafir Yahudi Nasrani tidak akan pernah rela melihat kita umat Islam sampai kita mengikuti agama ataupun gaya hidup mereka. Dan Al-Baqarah 217 Allah menegaskan mereka orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kita sampai kita murtad dari agama kita. Lihat hari ini masyaallah muslimin peristiwa di Palestina. Puluhan tahun sudah saudara kita dibantai di Palestina. Berkali-kali, berulang kali. Kenapa orang Yahudi Israel tidak takut menghentikan peperangan itu, menghentikan pembantaian itu? Karena mereka tahu negara-negara Islam yang di sekeliling Palestina itu, raja-raja Islam hanya beraninya kutuk mengutuk tapi tak berani dengan tindakan. Lihat, tentara Israel, rakyat Israel, ya bangsa Israel membantai saudara kita di Palestina, padahal orang Israel orang yang menumpang di Palestina. Mereka rampas rumah-rumah orang Palestina, mereka rampas tanah-tanah orang Palestina, mereka usir orang Palestina dari rumahnya dan mereka ambil rumah orang-orang Palestina. Mirisnya dunia semuanya diam membisu, hanya bisa berdrama kutuk mengutuk, kutuk mengutuk. Lihat, Israel sang penjajah dibantu oleh Amerika, Jerman, Prancis dan negara-negara kafir yang lainnya membantu para penjajah. Pertanyaannya, negara Islam mana yang mengirimkan tentaranya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina? Lihat, konon katanya PBB, pemelihara kedamaian dunia. Ketika terjadi krisis di negara-negara lain, PBB mengirimkan pasukan tentara nasionalnya, tentara pasukan keamanan PBB. Ya, tetapi ketika di Palestina, coba lihat, pernahkah PBB mengutus pasukan keamanan PBB untuk melindungi, untuk mengawal, untuk mencegah peperangan di Palestina? Sama sekali tidak, masyaallah muslimin. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian peristiwa ini terjadi seperti mana kata Rasulullah, itu terjadi ketika kalian jumlahnya mayoritas, jumlah kalian banyak tapi tak punya kualitas. Di negeri itu presidennya Islam, perdana menterinya Islam, rajanya Islam, wakil-wakilnya Islam, menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya, aparat-aparatnya, rakyatnya Islam. Tetapi mereka diatur oleh segelintir orang-orang kafir. Kekayaan negara itu dimiliki oleh segelintir orang-orang kafir di negeri itu, masyaallah muslimin. Dan mirisnya, warga penduduk yang beragama Islam mayoritas tak berani berbuat apa-apa kecuali menjadi kacung dan budaknya para orang-orang kafir. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasul menegaskan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Maka ini terungkap dari perkataan seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir. Dia mengatakan kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Contoh, lihat masjid kita hari ini. Masjid kita hari ini, lihat, hari Jumat penuh sampai ke belakang, sampai anak-anak keluar. Pertanyaannya, bagaimana di waktu subuh? Bagaimana di waktu subuh? Apakah seperti begini jamaahnya? Pertanyaannya, mohon maaf, apakah di komplek ini sudah ada gereja? Sudah ada banyak orang Nasrani? Nah, pertanyaannya, ketika subuh kaum muslimin tak hadir kemari, kemana perginya kaum muslimin itu? Maka benar kata Rasulullah, dua solat yang berat bagi orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh berjamaah. Jadi orang Islam yang sering meninggalkan solat Isya dan subuh berjamaah, maka pada hakikatnya kata Rasulullah mereka itu orang-orang munafik, musuh Islam dari dalam, menggunting dalam lipatan, menjadi duri dalam daging, melemahkan kekuatan umat Islam. Kenapa orang Yahudi mengukur kekuatan umat Islam dari jamaah masjidnya? Karena mereka tahu kalau dalam sebuah negeri, dalam sebuah kampung, dalam sebuah masjid, ya jamaahnya lengang, berarti jamaah itu, warga itu, rakyat itu lebih banyak orang-orang munafiknya. Siapa mereka? Orang yang cinta dunia dan takut mati. Oh,
Kalau untuk mencari dunia, ya, tengah malam, lihat hari ini. Siang jadi malam untuk cari duit, siang jadi malam, malam jadi siang. Gunung kan didaki, lautan diseberangi, tapi miris, surau terlewati. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, begitulah gambar umat Islam hari ini. 8 perkara yang bisa menjadi Tuhan bagi manusia. Apabila itu terjadi, maka kelak negeri itu akan hancur agama Islamnya. Dalam surat At-Taubah ayat yang kedua, ayat ke-41. Ya. At-Taubah 24 Allah menegaskan. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan tahsana kasadaha wa masakina tardaunaha. Ada 8 perkara. Apabila bapak-bapakmu, saudara-saudaramu, anak-anakmu, istri-istri atau suamimu, sanak familimu, harta kekayaan yang kamu cari, perniagaan, pekerjaan sawah ladang yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu cintai. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih. Apabila semua itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan dan azabnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ingat, 8 perkara tadi bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah. 8 perkara tadi. Kapan dia bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah? Yang pertama tadi, orang tua. Yang kedua, anak. Yang ketiga, saudara kakak beradik. Yang keempat, istri ataupun suami. Yang kelima, sanak famili, keluarga kita. Yang keenam, harta kekayaan yang kita buru, yang kita cari, yang kita bangga-banggakan, yang kita pamer-pamerkan. Yang ketujuh, perniagaan, pekerjaan, bisnis kita, sawah ladang kita. Yang kedelapan, rumah tempat tinggal kita. Kapan ini bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah? Ahabba ilaikum. Apabila lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan seorang laki-laki muslim malas datang ke masjid? Apa yang menyebabkan itu? Tak lain dan tak bukan 8 perkara ini penyebabnya. Ada orang muslim yang rajin sholat, tapi lebih senang sholat di rumahnya. Maka benarlah kata Rasulullah, 2 sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh berjamaah. Maka barang siapa yang sering tidak mendatangi subuh berjamaah, isya berjamaah, maka kata Rasulullah, merekalah orang-orang munafik. Maka mari tanya pada diri kita, benarkah kita seorang muslim? Kalau sholat kita berjanji, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau berzikir kita berkali-kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam sholat kita membaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Benarkah itu adanya? Maka tanyalah pada diri kita sendiri sebelum kematian menjemput kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini kita ambil kesimpulan daripada uraian khutbah yang pertama. Yang pertama adalah kita harus memahami orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kita. Mohon maaf, jangan kita merasa merdeka. Oh, kita merdeka dari penjajahan Belanda. Ternyata setelah Belanda angkat kaki dari negeri kita ini, ternyata ada orang Belanda yang kulitnya sama dengan kita, yang hidungnya sama dengan kita peseknya, yang tingginya sama dengan kita, yang bahasanya sama dengan kita, yang hidup bersama-sama kita. Mental mereka lebih sadis daripada mental penjajah Belanda. Masyaallah muslimin, lihat,
Ketika 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan, bagaimana kita mensyukurinya? Cukupkah dengan panjat pinang? Dengan hura-hura, dengan joget-joget, dengan musik-musik, kemudian meninggalkan sholat? Masihkah kita mengaku orang yang merdeka? Alangkah gobloknya kita. Orang yang merdeka adalah orang yang terbebas daripada penghambaan kepada makhluknya. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak pernah takut kepada manusia. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak jenderal-jenderal berpangkat tinggi, tetapi takut kepada orang-orang yang menyogoknya dengan harta, pangkat, dan jabatan. Masyaallah muslimin. Hingga kita lihat banyak negara-negara Islam dikuasai oleh penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang kedua, masyaallah muslimin, kita harus pahami, orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kita sampai kita murtad dari agama kita. Lihat, ketika kita tidur, lihat para pemuda kita tak tidur-tidur sampai subuh. Apa yang terjadi? Mereka sibuk dengan handphone mereka. Anaknya sibuk dengan handphonenya, ayahnya sibuk dengan main chipnya, ibunya sibuk dengan Facebooknya. Masyaallah muslimin, senjata handphone ampuh untuk menghancurkan kita Islam sebelum kita diperangi dengan senjata. Yang ketiga, masyaallah muslimin, kekuatan umat Islam diukur daripada jamaah subuhnya. Apabila banyak jamaah subuhnya, berarti kuat jamaahnya, kuat Islamnya. Tetapi apabila lengang jamaah subuhnya, berarti di negeri itu, di kampung itu, banyak orang-orang munafiknya, orang yang KTP-nya Islam, tapi benci kepada Islam. Yang keempat, semua itu terjadi karena apa? Karena banyak orang Islam hari ini lebih cinta dunia dan takut mati. Oh, kalau saya tidak kerjakan perintah atasan, padahal perintah atasan itu zalim, ya, menzolimi orang lain. Tapi apa? Takut kena pecat, takut kena mutasi. Nanti kalau saya kena pecat, nanti anak istri saya makan apa? Motor ini bagaimana kreditnya? Rumah saya bagaimana? Akhirnya apa? Mereka melaksanakan perintah atasan walau perintah itu bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Inilah mental umat Islam hari ini. Semoga ini menjadi pertimbangan bagi kita untuk ke depan kita lebih memperhatikan kualitas iman kita. Masihkah kita disebut orang-orang yang beriman, atau tanpa sadar kita menjadi munafik sampai akhir hayat kita. Semoga kiranya Allah ampunkan dosa kita dan kita dijauhkan oleh Allah daripada sifat-sifat kemunafikan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muqimus shalah. Wah, betimbang itu ada mau kamu Apa sih soalnya di kelas 6 video ya kalau aku berat ya video saya belajar bayar lah nambah kang coba kayak kok dari terus kok mas Semanggol aku perlu. Ya kok mak kon nggon ku omah bantu semanggol kok mak kono ra perlu. Nek kok mak kono sing utang jati ngene perlu mak. Kok mesti mak banter dek kok mak kono mas perlu iki lho. Termasuk keterlibatan
Orang bangun. Ini kembang pare. Belak kowe. Belak kowe ndi, Mas? Ini orang yang mana? Tapi dong. Kis mede iki. Bagi semede ni sama. Enak kok tadi ya, Bu. Mede mede. Iki rego tapi tengah-tengahnya yang nomor dia. Apa yang betul terus? Main di mana pun kita paling Dumateng bapak-bapak ingkang rokok kula suwun gandeng sangkawis. Sebab napa menghormati sebagian wonten ingkang tiyang nesu saban. Garan iki. Enteno. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Dumateng sampun para ahli, para kiai, para sepuh, wabil khusus panjenenganipun Ya. 8 menit tatane terus sobel nek ya. Engkang mulya panjenenganipun Bapak Tommy Listiono selaku Kepala Desa Tegal Kodong, sedaya para bapak ibu sederek adik-adik Sing dikirim ke sedaya petang koyo nggih. ingkang saged nderek ziarah wonten makbarahipun piyambak-piyambak wonten kuburan keluarganipun piyambak-piyambak. Sepindah monggo kita sareng-sareng mujudaken rasa syukur kita dhateng sadaya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula panjenengan tasih dipun takdir dening Gusti Allah saged pinaringan rahmat taufik langkung saged pinaringan sehat walafiat kula panjenengan saged mujudaken rasa hormat kula panjenengan yang sepat mugi anggen kula panjenengan Mari oleh sate. niti lampah kanthi hormat dhateng tiyang sepuh ingkang sampun kapundhut dipun catet dening Gusti Allah dados amalan sholihan maqbulan indallah. Salawat dan salam dikatur kunjuk dumateng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dherekaken sedaya tindak lampahipun panjenenganipun mugi-mugi kula panjenengan saged nderek-nderek raketan sithik akeh melu tindak lampahe Kanjeng Nabi. Mbok menawa iku dadi sabab lan lantaran kula panjenengan binjing wonten yaumul kiamah angsal syafaatipun amin ya rabbal alamin. Dumateng para rawuh ingkang minulya saderengipun kita miwiti maos yasin saha tahlil perlu kawontenaken bilih Jumat paling menika Jumat terakhir saking rutinitas kita wonten ing ziarah wonten ing kaum Jare gede video. ini menapa makin nyambung Sampah-sampah di satu hari saderengipun Ramadan kita sareng-sareng sowan dhateng Bapak Sampai Ibu bareng. utawa Mbah kula panjenengan piyambak ning wekdalipun insyaallah inggih nggih sesenjing saderengipun Ramadan satu hari saderenge Ramadan sareng-sareng bidal enjing dhateng kuburanipun piyambak nek saged pesen kawula betone kembang rajek dikadahi
betone kembang ada gerakan. Sing saiki lali ya saiki wong jenenge. Buat ini lali. Benjing rada dikatai. Terus malih benjing 1 hari sakderengipun Riyadin. Nggih menika tanggal 29 nggih benjing. Ngoten pesen kawula sakderengipun monggo sama-sama kita mirengaken sambutan saking Bapak Kepala Desa niki wau dangu mboten nate panjenengan wonten ing majelis menika. Biasanipun panjenengan wonten ngerotiban kraten niki termasuk terakhir wonten ing kegiatan tahunan. Dados kula wau nyuwun dhateng Pak Wi monggo Pak Wi gak kangen teng kuburan Pak Wi kalih wargane aku alhamdulillah yone saged rawuh karena biasanipun wonten acara dhateng Surabaya. Saderengipun kita mimiti mangke Yasin dalem ingkang mimpin kalajengaken Yasin Jawa Ta'lil panjenenganipun